Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Latifah Maulidia Mubarakah Zahra dengan NIM 1262052121189 ingin menjelaskan sedikit tentang pendekatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di MI ataupun SD. Pendekatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di MI atau SD. Pendekatan dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Istilah pendekatan merujuk kepada pandangan tentang terjadinya sesuatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Sedangkan pembelajaran instruction adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar siswa yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang dan disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang bersifat internal. Pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cukup teoritis tertentu atau landasan sikap dan persepsi guru tentang bagaimana kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan. Sudut pandang, sikap, dan persepsi guru ini akan menjadi dasar bagi tindakan guru dalam melaksanakan aktivitas proses pembelajaran sebuah pendekatan kurikulum dengan basis yang luas, yang memberikan waktu lebih banyak bagi peserta didik untuk diskusi, drama, berbagai macam kegiatan seni dan musik, serta gerakan. Kegiatan semacam itu memberikan sarana untuk memenuhi kebutuhan sosial, emosional, intelektual, fisik, dan perkembangan kreatif yang akan meningkatkan rasa percaya diri dan pendekatan-pendekatan yang lebih termotivasi pada pembelajaran lainnya. Pendekatan pembelajaran menurut Sagala. Pendekatan pembelajaran merupakan jalan yang akan ditempuh oleh guru dan siswa dalam mencapai tujuan instruksional untuk suatu satuan instruksional tertentu. Pendekatan pembelajaran sebagai penjelas untuk mempermudah guru memberikan pelajaran agar siswa lebih mudah dalam memahami materi ajar yang disampaikan guru dengan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Sedangkan yang kedua, menurut pribadi, ia menyatakan pendekatan pembelajaran dapat diartikan juga sebagai prosedur yang digunakan guru untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Berdasarkan pandangan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran merupakan titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran yang sifatnya masih sangat umum dan filosofis, di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatar metode pembelajaran dengan cukupan teoritis tertentu guna dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Dilihat dari jenis pendekatannya, pembelajaran dibedakan menjadi dua jenis pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Merujuk pada prinsip pembelajaran ilmu pengetahuan sosial bahwa pendekatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial baiknya menggunakan pendekatan yang bersifat CBSA atau PAIKM. Pendekatan CBSA dapat diartikan sebagai anutan pembelajaran yang mengarah pada pengoptimalisasian pelibatan intelektual emosional peserta didik dalam proses pembelajaran dengan pelibatan fisik peserta didik apabila diperlukan, pelibatan intelektual emosional atau fisik peserta didik, serta optimalisasi dalam pembelajaran diarahkan untuk membelajarkan peserta didik bagaimana belajar, memperoleh dan memproses perolehan belajarnya tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Sedangkan pendekatan PAIKM secara garis besar memiliki gambaran sebagai berikut. 1. Peserta didik terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada learning by doing. Kedua, guru menggunakan berbagai alat bantu dan cara membangkitkan semangat, termasuk menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar untuk menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi peserta didik.
3. Guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik dan menyediakan pojok baca. 4. Guru menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif termasuk cara belajar kelompok. Yang terakhir, guru mendorong peserta didik untuk menemukan caranya sendiri dalam pemecahan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya dan melibatkan peserta didik dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. Sekian, terima kasih. Semoga ilmu tersebut bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.